Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini materi pertemuan pertama kita. Kita akan membahas tentang Quantum GIS ya. Software yang ibu pakai itu adalah software Quantum GIS yang sudah ada tutorial sebelumnya. Silahkan Anda download, kemudian Anda install Quantum GIS yang ini ya, Quantum GIS 3.10. tutorial sebelumnya silahkan ditonton. Baiklah, kalau udah silahkan Anda klik, tunggu akhirnya kebuka kayak gini. Kita akan mencoba menggunakan peta yang sudah ada ya. Untuk pertama kali pengenalannya, peta yang sudah ada ini ibu pakai peta Jogja. Silakan Anda download di Google Classroom file petanya untuk materinya ya. Oke, sekarang cara mengambil peta yang akan kita gunakan ya. Caranya gampang. Kalau udah semua, klik layer, add layer, add vector layer ya. Ini add vector layer ini untuk mengambil extension .shp yang ini, yang kayak gini, .shp yang kayak gini ya, peta .shp nya. Kita coba layer, add vector layer. Oke, muncul kotak dialog kayak gini, vector database. Silakan Anda klik di browse-nya yang ini, klik, kemudian pilih folder peta yang udah Anda download di Google Classroom. Klik, oke. Di sini ibu akan pakai peta Sukodono ya. Sukodono. Mana .shp nya ini? Administrasi Sukodono.shp. Ingat, yang kita pakai adalah .shp. Di open. Ini peta yang udah jadi. Add. Di close aja ya. Oke. Ini hasil petanya ya. Selanjutnya, ini cara pertama kalau mau ambil satu-satu. Oh, ini kan namanya, kalau yang ini namanya adalah poligon. Peta itu terdiri dari 3 ya, 3 tipe. 1, poligon itu wilayah, untuk wilayah. Kedua, line untuk jalan biasanya, atau batas wilayah, atau untuk arus sungai. Ketiga itu poin itu titik lokasi biasanya. Oke, ada 3. Kita coba yang pertama dulu, poligon. Sekarang bagaimana untuk membedakan? Kita akan mempelajari saat A, mengkategorikan wilayah. B, menampilkan label nama per wilayah. Kita coba yang pertama dulu ya, mengkategorikan wilayah. Caranya gampang. Untuk mengkategorikan wilayah itu harus ada datanya ya. Datanya, cara ngecek ada enggak datanya, kayak gini, klik kanan, open attribute table, atau melalui ini. Nah, yang ini ya, open attribute table, sama aja. Klik kanan, open attribute table. Nah, ini data dari poligon, ID sama atributnya desa. Ini nama-nama desanya.
Berarti kita akan mengkategorikan berdasarkan nama desa. Sekarang kita akan coba klik kanan, properties. Oke, muncul di sini. Kita cari, oke, klik simbol. Simbologi namanya. Coba Anda lihat di bagian atas ini, namanya single symbol. Kalau single symbol berarti semua poligon ini wilayahnya satu warna. Untuk mengkategorikannya tinggal pilih yang kategori. Sekarang kita akan mengkategorikan, di tabelnya tadi ada ID dan nama desa. Berarti kita akan mengkategorikan berdasarkan nama desa. Klik value, dipilih ya, value desa. Warnanya kita ambil random aja. Untuk menampilkannya klik ini, classify. Yang enggak ada dihapus, delete. Nah, gitu ya. Coba tes di apply. Harusnya kalau udah di apply sini akan berubah warna. Nah, benar kan? Akan berubah warna. Kalau mau mengubah warna tinggal diklik di simbolnya. Misalnya nggak mau warna merah, diklik double, tinggal diganti ya. Caranya klik double, tinggal diganti mau warna apa aja, bebas. Ini Ibu pilih yang random aja dulu ya. Kalau mau warnanya ganti-ganti silahkan dicoba. Ini cara menampilkan kategorinya. Ibu coba close dulu. Oke. Nah, di kategori di sini akan terjadi perubahan di layernya. Ibu klik ya ini. Di layernya akan menampilkan berdasarkan nama desa, dikelompokkan berdasarkan nama desa. Jika ada nama desa yang sama, maka di sini akan menampilkan warna yang sama. Oke anak-anak, ini cara mengkategorikan peta. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu menampilkan label nama per wilayah nama desanya ya. Caranya gampang, itu akan diambil sama dari database-nya juga atributnya. Ini berhubung ID-nya 0, nggak mungkin kan kita akan menampilkan di sini ID-nya 000, tapi kita akan menampilkan nama desanya di setiap daerah. Oke, Bu close. Berarti kita menampilkan berdasarkan nama desa. Klik pada layer administrasi Sukodono, pilih properties. Ini pengenalan tahap awal ya, cara penggunaan quantum GIS-nya. Pilih label. Simbol ini untuk menyimbol. Sekarang yang label, pilih single label. Contoh ya. Tunggu ya, Ibu agak lemot. Oke. Ketika dipilih single label, value-nya muncul. Mau menampilkan berdasarkan apa? Mau berdasarkan ID atau berdasarkan nama desa? Kalau kita berdasarkan ID, kalau di apply di sini muncul 000. Lah nggak tahu ya nama desanya apa itu kalau 00. Sekarang kita tampilkan berdasarkan nama desa. Di apply. Nah, ini tampilannya. Kalau di apply kayak gini kan. Oh, nggak mau warna hitam, silahkan diganti untuk warna fontsnya. Ini untuk fontsnya ya. Kalau mau mempercantik ini fontsnya, ini size-nya, ini apa warnanya, bebas mau diganti bentuknya apa aja silahkan. Misalnya nggak mau hitam, mau diganti hijau, nggak masalah ya gitu. Ibu suka hitam aja ya, bebas, kembali ke masing-masing mau pakai yang mana. Nah gitu caranya, gampang kan?
Ini cara mengkategorikan poligon, mengkategorikan wilayah sama menampilkan label nama per wilayah. Sekarang kita akan memanfaatkan line. Sama line ini kita mengubah bentuk ya, nanti mengubah jalan, simbol jalan. Ada 3 tipe. Memanfaatkan peta yang sudah ada ya. Untuk tahap pengenalannya caranya sama, Ibu minimize dulu ya. Oke, layer, add layer, add vector layer untuk mengambil peta .shp jalannya. Oke, ini kita hapus, kita ambil lagi jalan Sukodono ya enggak, .shp jalan Sukodono. Ini ya, jalan Sukodono. Ini add pause. Nah, gini muncul di sini jalannya. Sekarang kita akan mengubah simbol jalannya, tapi sebelum itu kita cek dulu ya. Kita akan cek isi tabelnya, isi data pada tabel. Sama, klik kanan, open atribut tabel. Ternyata nama jalannya nggak ada, hanya ID doang, berarti nggak perlu kita kategorikan dan lain sebagainya ya. Contoh sekarang mengubah, sama ya, cara mengubah simbol properties, habis properties simbol, ini line ya. Kalau mau mengubah silahkan ubah warna, ini mau tebel warnanya, ini tebel apa garisnya ini ya, atau mau ganti bentuk yang lain, contoh kayak gini ya. Jalannya bebas, atau mau yang ini, tinggal diganti-ganti aja ya. Oh, kurang tebal, tinggal ditambahin di sini, misalnya 1 ya, tes harusnya lebih tebal gitu ya. Atau mau titik-titik kayak gini juga bisa. Mau lebih tebal lagi 1, mau ganti misalnya warna putih, gitu ya, silakan diganti, dicoba untuk simbolnya. Klik, kalau udah selesai gantinya klik OK. Gini ya, ini hasil hasil dari jalan ya. Sekarang di setiap wilayah itu punya nama-nama desanya ya, lokasinya kita cari. Tadi kita muncul menampilkan lokasi, sama memanfaatkannya, menampilkan lokasi per wilayah ya. Itu di situ ada tadi lokasi Sukodono. Caranya sama, di add layer, add vector layer ya. Kalau kita ambil adalah extension .shp, semuanya sama, kita ambil extension .shp. Layer, add layer, add vector layer, ambil browse lokasi shp, lokasi ini ya, lokasi Sukodono, buka, add, close. Oke. Ini titik-titik lokasi. Penasaran ya nggak lokasinya lokasi apa? Tinggal diklik aja di sini, pilih open attribute table.
ternyata nama, alamat, dan jenis masih kosong, hanya ada ID-nya doang, ya enggak? Sekarang kita akan belajar cara menambahkan, bukan menambahkan ya, menambahkan nama, alamat, sama jenis. Yang kosong itu kita isi, caranya gampang, karena ini di tabel berarti kita mengubahnya di tabel, ya enggak? Di data tabelnya kita ubah. Oke, cara mengubahnya kita close dulu. Kalau peta lari kayak gini ya enggak, jangan khawatir kalau hilang, klik aja ini. Kalau peta hilang, zoom full, dia akan kembali. Oke, misalnya diperbesar kayak gini, tak taunya hilang ya, dicari pakai tangan nggak ketemu kayak gini ya. Jangan khawatir, klik nih, zoom full, dia akan kembali ya enggak. Oke, caranya aktifkan layer lokasi Sukodono, karena kita akan mau mengubah, menambah, atau mengedit data lokasi Sukodononya, ya enggak. Hanya yang di awal itu hanya ada ID doang, jadi kita akan menambahkan satu ya. Contoh, oh ini ada satu datanya, ini SD. Oke, berhubung satu udah ada data SD, kita berarti akan menambahkan namanya. Anggap aja kita, yang penting anak-anak tahu bagaimana cara mengeditnya, menambahnya ya. Namanya anggap aja kita, untuk jenisnya kita jenis ini ya, jenis ini untuk kategori sebenarnya sekolah, sama dua aja ya, sekolah sama rumah sakit, contohnya kesehatan misalnya puskesmas, rumah sakit ya enggak. Oke, kita nambahin jenisnya ada dua ya, berarti namanya ada SDA, SDB, SDC, puskesmas A, puskesmas B, puskesmas C ya enggak. Alamatnya bebas. Sekarang bagaimana cara mengubahnya? Oke, kembali ke sini, klik lokasi Sukodono dulu, layernya harus aktif. Sekarang Anda pilih toggle editing. Toggle editing ini untuk mengubah ya, ataupun menambah titik nantinya. Klik toggle editing, ini untuk mengaktifkan fungsi dari ininya, toggle editingnya ya. Kemudian klik ini, info, identifikasi fitur, klik, muncul kayak gini di samping. Misalnya mau ngubah yang ini, diklik, nah di sini muncul, tinggal diganti di sini nanti ya, edit value. Mana dilebarin dulu. Oke, ini ya, ID, nama, jenis, sama alamat. Ada clear, jangan. Identifikasinya kita ubah, bisa nggak? Edit fitur form. Nah ini ya, klik edit fitur formnya, besarin. Yang kita ubah tadi ini ya, tanda merah di ngeresejo ya namanya. Misalnya anggap aja ini SMPN 1 Ngaresejo ya namanya. Alamat Jalan Ngaresejo ya. Jenisnya sesuai jenis, kita sepakat jenisnya ada dua. Kalau bukan sekolah berarti kesehatan ya enggak. Sekolah. Oke. Untuk jenis itu kan kita akan memakai kategori. Nah, nantinya untuk mengkategorikannya. Jadi tulisannya harus seragam. Kalau kecil semua, kalau besar semua. Jadi harus diseragamkan. Kalau ini gunakan huruf
kecil semua, sekolah namanya ya. Klik OK. Nampil ini. Misalnya yang ini lagi, anggap aja ini puskesmas. Oke, pilih ini lagi ya, edit mana dia, ini ya, tadi mana, oh iya klik kanan ya, edit fitur form, maaf salah namanya, anggap aja nama puskesmas ya, puskesmas Ngares Rejo ya namanya gini ya. Jalan ini berarti namanya sesuai dengan kesepakatan kita, nama jenisnya adalah ada dua, sekolah atau kesehatan. Klik OK. Ibu contohin dikit ya, misalnya ini lagi, ini ada sekolah lagi misalnya, klik kanan di sini, edit fitur form nomor 6. Misalnya ini namanya SD Negeri 1 Jalan Cangkringsari ya, berarti jenisnya sekolah. Oke, untuk jenisnya diseragamkan ya, untuk jenisnya huruf ibu gunakan sekecil semua. Oke, anggap itu SD, ini SMP. Salah ini ya, SMP Cangkringsari, alamat Jalan Cangkringsari. Ini sekolah ya, tipenya, jenisnya. Oke, lanjut. Misalnya ini rumah sakit, RSUD ya, Cangkringsari ya, Cangkringsari, alamatnya sama, Jalan Cangkringsari. Jenisnya ibu lupa apa tadi lah jenisnya, kesehatan ya, kesehatan. Oke, sekarang Anda coba untuk semua jenis di sini yang ada titik-titiknya Anda isi semuanya. Contoh satu lagi, edit, namanya puskesmas Pade ya, Jalan Pade Monogoro, contoh kesehatan tadi ya. Oke, kalau udah selesai, sekarang Anda isi semuanya ya, semua titik lokasi di sini dengan dua kategori, yaitu sekolah dan kesehatan. Kalau udah, kita cek di klik kanan, open attribute table. Ini akan terisi ya, terisi datanya gini. Nah, sesuai dengan yang kita klik tadi. Misalnya data ini nggak munculnya kayak gini. Nah, kok Bu munculnya gini? Itu karena kita klik yang ini ya. Tapi kalau mau nampilin, ganti aja yang ini, switch to table view. Kalau mau nampilin kayak gini atau kayak gini ya, bebas. Sekarang datanya kita simpan, klik ini, save layer. Habis save layer, nonaktifkan pensilnya, bahwa kita nggak mengedit ataupun menambah ataupun menghapus ya, dinonaktifkan aja. Oke, caranya kalau nonaktif, pensil yang di layer ini hilang, contoh. Nah, udah hilang ya, ibu close dulu. Mau cek tadi sama. Nah, ini datanya ya, data yang kita isi. Sekarang Anda isi semuanya, caranya sama. Oh, kalau udah dinonaktifkan, ini nggak bisa lagi diisi. Contoh,
klik ini informasi aja sih yang kayak gini. Nah, masih nol ya enggak. Untuk mengeditnya klik kanan, nggak bisa, hanya bisa view doang. Kalau mau mengeditnya silahkan klik tombol toggle editingnya, baru Anda bisa mengubah, mengedit, menambah, menghapus, tinggal klik ini aja ya, klik toggle editing. Tapi kalau toggle editingnya nonaktif, itu hanya kita bisa melihatnya saja. Kalau mau nambah, klik toggle editingnya, baru bisa nambah. SMP N2 Jalan Bang Sri, sekolah tipenya ya, karena kita punya 2 tipe gitu ya. Kalau melakukan perubahan jangan lupa klik simpan. Kemudian kalau nggak mau lagi mengubah ataupun menambah atau menghapusnya, silahkan klik toggle editing untuk menonaktifkan akhirnya. Selanjutnya sama ya, kita akan mencoba menampilkan label. Sekarang kita akan coba menampilkan label sekolah sama kesehatan tadi ya, berhubung di sini. Coba Anda klik di sini tadi. Bagusnya nampilin berdasarkan apa menurut anak-anak ya enggak? Kalau menurut ibu, nampilinnya bagus berdasarkan nama ya. Kita tampil berdasarkan nama. Nanti pas kategori, kita kategorikan berdasarkan jenisnya, karena jenis ada 2, sekolah sama kesehatan. Oke, kita coba ya nak. Bagian yang ini klik kanan, caranya sama di bagian properties. Oke, simbol label. Oke, untuk labelnya klik single. Mau pakai rule, kita coba ya. Oh bukan rule, ini blok enggak. Oh ini ya blok yang ini. Kalau yang ini rambut, coba kita coba satu-satu dulu. Ini apa? Setahu ibu ini untuk label semua, tiga-tiganya single. Kalau ini nggak bisa ya, ngapain? Bentar. Oke, ini kita berdasarkan value nama. Di apply aja. Habis di apply muncul di sini SMP-nya, SD-nya ya enggak. Sekarang kita akan melakukan kategori simbol. Kategorinya kita ibu minta tadi berdasarkan jenisnya enggak? Klasifikasi. Oh ada 3 ini ya. Kita cek lagi, kok ada sekolah huruf besar, itu ada apa di mananya? Lemot laptopnya, open attribute table, edit sekolah huruf besar, mana ya? Oh ini ya, kita ganti aja S kecil biar seragam. Disimpan, di plot, simpan. Oke, kita coba lagi, klik kanan, properties, tunggu laptopnya lemot. Kategorikan berdasarkan jenis ya, klasifikasi. Oke, ada 2, yang kosong dihapus, play aja ya. Nanti dia berubah berdasarkan gitu ya, berdasarkan nama jenis. Kok di sini bilang kok bu hilang semuanya, tadi kan banyak. Iya hilang karena di jenisnya itu di sini ya. Ibu close dulu. Kenapa yang lain hilang? Karena di open attribute table yang ditulis jenis hanya 1, 2, 3, 4, hanya segini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lainnya nggak ada. Kalau nggak ada itu hilang, karena kita menampilkan berdasarkan nama jenisnya. Atau kalau mau nampilin semua, klasifikasinya ditampilin yang termasuk yang blank ya. Tunggu laptopnya agak lemot. Oke, yang ini kalau di apply semua baru tampil ini
all order, tampil semua gitu ya. Oke, caranya gitu. Untuk materi hari ini kita mempelajari ini ya, cara pertama memanfaatkan peta yang sudah ada, kedua mengenal bentuk poligon seperti apa, line seperti apa, poin seperti apa, kemudian cara mengkategorikannya bagaimana, udah diajar. Cara membuat labelnya itu bermain di properti semua, sama dengan data tabelnya ya, nggak dicek data tabelnya seperti apa. Oke. Untuk materi hari ini sekian. Oh ya, untuk latihan silahkan Anda buka materi pertemuan ini ya, yang di Google Classroom. Ibu cek materi Google Classroom bentar ya, ini. Oke. Sekarang Anda coba peta Sidoarjo. Latihan ya, untuk latihan peta Sidoarjo. Ada di sana, tampilkan seperti ini. Kemudian hasilnya ini Anda kirim ke Google Classroom. Hasil latihan Anda kirim ke Google Classroom ya. Ibu pengen tahu sebatas mana Anda bisanya, silahkan dicoba ya. Baiklah, untuk materi ini tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.